warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Seli Maimuna. Saya dari kelas jurnal semester 3. Nah, jadi di video kali ini saya dan teman-teman akan membahas tentang nilai-nilai konstitusi. Nah, menurut Karl Lowenstein, suatu konstitusi tertulis dalam Undang-Undang Dasar itu nilainya terbagi menjadi 3, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang nilai normatif. Nah, nilai normatif yaitu nilai konstitusi yang dimana seluruh ketentuan yang termuat di dalamnya itu benar-benar dijalankan secara murni. Nah, nilai normatif, jika antara norma yang terdapat dalam konstitusi yang bersifat mengikat itu dapat dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh subjek hukum yang terikat padanya. Seperti di negara kita, ideal sebagai negara hukum yaitu konstitusinya terdapat pada nilai normatif karena apa? Karena terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut Undang-Undang 1945. Jadi, ukuran demokrasi kita itu dapat dinilai dari prakteknya. Selanjutnya adalah nilai nominal. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku, tetapi tidak sempurna dengan alasan-alasan tertentu. Khalifa R. dan Mustanir pada 2019 pernah berkata, ketika sebuah fenomena mencapai batas yang masuk akal, ia mengikuti nilai nominal dari beberapa konfigurasi. Dan pada batasan itu, nilai nominal dari beberapa konfigurasi digunakan. Sebuah konstitusi tertentu memiliki banyak pasal yang hampir tidak memihak bila digunakan secara bijaksana. Selain itu, ada banyak artikel yang sama tidak memihaknya di yurisdiksi lain. Bagian yang tidak dapat dilengkapi dengan bahasa yang valid atau tidak aktif dapat dilengkapi dengan koreksi, perubahan, atau penambahan. Akibatnya, undang-undang normatif atau yang secara inherent bermasalah dianggap sebagai klausul saat ini. Sementara, jenis klausul lainnya masih diperbolehkan dan dapat diberlakukan dimanapun di negara ini, termasuk di daerah terpencil. Karl Lowenstein menekankan bahwa nilai-nilai konstitusional fiktif dimaksudkan ketika sebuah konstitusi tidak berlaku dan hanya disebut dengan nama, seperti yang paling sering dibuat, yaitu dengan fenomena yang berbeda. Nilai yang ketiga yaitu nilai sistematik. Nah, nilai sistematik adalah sebuah konstitusi yang hanya berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Konstitusi bisa menjadi alat bagi pemangku kekuasaan untuk melakukan mobilisasi kekuasaan. Hal ini juga menjadi alasan dalam melaksanakan kekuasaan politik terhadap sistematik mengandung arti yaitu bahwa konstitusi atau Undang-Undang 1945 itu harus memiliki paradigma yang jelas dalam pembuatannya, juga turut serta di dalam rumusan pasal-pasalnya. Harus disusun secara runtut yang tidak saling bertentangan satu dengan yang lain sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau bermacam penafsiran yang dapat memicu berbagai persoalan di kemudian hari akibat dari banyaknya penafsiran. Nilai sistematik ini juga bisa diartikan sebagai nilai yang sesuai dengan saya akan melanjutkan tentang apa yang disampaikan oleh teman-teman saya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang diberikan oleh Karl Lowenstein tentang nilai konstitusi yang berada di beberapa hal seperti nilai normatif, nilai nominal, dan nilai sistematik. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, setiap nilai mempunyai poin yang berbeda-beda. Pada kesimpulannya, nilai-nilai yang disebutkan oleh Karl Lowenstein menunjuk pada peraturan sebuah negara yang mengatur tentang konstitusi yang ada pada sebuah negara, yang dimana menurut Karl Lowenstein nilai konstitusi adalah undang-undang dasar pada suatu lingkungan nasional yang spesifik, yang dimana menurut saya itu nilai-nilai yang diberikan oleh Karl Lowenstein itu merujuk pada beberapa poin, yaitu tentang seperti nilai normatif yang merujuk tentang peraturan sebuah
amandemen negara kepada warga sivil. Nah, itu sebagai salah satu contohnya yang saya berikan. Jadi kesimpulannya, dalam nilai konstitusi yang disampaikan oleh Karl Lausten, bahwa setiap nilai yang diberikan itu merujuk pada Undang-Undang Dasar pada suatu lingkungan nasional yang spesifik, dan itu mengatur tentang negara yang berdasarkan dengan undang-undang.